Baik, kami haturkan selamat datang kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta PLT Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Hotel Platinum Tunjungan. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelum acara kita mulai, boleh saya memulainya dengan pantun terlebih dahulu. Boleh dijawab dengan cakepnya J. Saya mohon bantuannya. Minggu petang ke rumah Pak Camat. Naik motor karena jalan kaki sudah nggak kuat. Kami ucapkan selamat datang di pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat. Semoga ikhtiar kita membawa manfaat. Tepuk tangan boleh untuk Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang yang pertama kepada yang terhormat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Zazuli SH MSI. Selamat sore Pak Ahmad Zazuli. Selamat datang. Dan kemudian yang kami hormati PLT Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Timur. Yang kami hormati Analis Kebijakan Kementerian Pan-RB. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan. Bapak Ibu, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi front office tahun 2024. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Sebagai upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadirkan pelayanan yang inklusi tanpa ada yang tertinggal atau no one left behind sebagai salah satu dari tujuan SDGs. Maka begitu luar biasa Bapak Ibu, hari ini seluruh teman-teman frontliner dari masing-masing OPD di seluruh Jawa Timur hadir bersama di sini dan akan diberikan pelatihan untuk belajar bahasa
isyarat. Saya yakin semuanya sudah siap ya mengikuti acara ini. Dan selanjutnya ada baiknya acara kita awali dengan memanjatkan doa. Kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar segala upaya dan ikhtiar yang akan kita lakukan dijabah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdoa bersama dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Hendra Setiawan SAP. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak bersama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita hajatkan bersama senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat dan ridhonya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memimpin doa dengan menggunakan agama Islam. Kepada Bapak Ibu hadirin yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir bersama dalam acara pelatihan dan komunikasi bahasa isyarat bagi Front Office tahun 2024. Ya Allah, ya Ghafur. Kami sadar kami adalah hamba yang lemah di hadapan-Mu. Masih banyak perintah-Mu yang tidak kami kerjakan. Masih banyak pula larangan-Mu yang sering kami langgar. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, dengan mengharap perlindungan, pertolongan serta ridho-Mu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dan jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan penyelenggaraan oleh PLT Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada yang kami hormati Bapak Budi Raharjo SE MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam sehat selalu. Pertama yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga beliau adalah PJS Bupati Mojokerto. Terima kasih Bapak. Ini Bapak Ibu sekalian agenda beliau yang ke-9. Jadi matur suwun Bapak, dari sekian banyak agenda Bapak masih menyempatkan untuk kegiatan yang memang secara pribadi saya juga mengatakan ini unik Pak, tapi juga ini penting karena ini memang menunjang untuk pencapaian SDGs. Yang terhormat narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Pak Nanang, matur suwun atas kehadirannya. Kemudian Ibu Mas Kurun ya dari Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Jawa Timur. Matur suwun Ibu dan kawan-kawan semua dari Gerkatin yang mau membantu acara hari ini dan sampai besok. Kemudian para peserta pelatihan komunikasi bahasa isyarat bagi Front Office tahun 2024. Mengawali laporan hari ini atau kali ini marilah kita panjatkan puji syukur,
kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kita, yaitu pelatihan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat bagi front office tahun 2024. Pak Asisten, Pak PJ Bupati, Bu Wiwit ini kabak saya kemarin melaporkan, Pak ada pelatihan, tapi ini ada unik katanya gitu. Tapi penting karena memang udah dicatat sebagai salah satu tujuan layanan publik yang mengarah pada rentan, kelompok rentan. Saya langsung, wow keren itu Mbak, saya bilang itu. Oke, kita laksanakan, tapi saya tanya pesertanya siapa dulu? Ini front office Pak dari beberapa OPD, OPD. Oke, tolong diagendakan karena buat saya pribadi pun ini hal yang menarik karena ada beberapa pengalaman juga Bu Pak Asisten dan Ibu. Kami juga berinteraksi untuk bisa membantu adik-adik kita yang memang sudah siap secara sosial dan kompetensi mereka masuk dunia kerja. Tapi ternyata itu tidak mudah karena hambatan dari keluarga, kemudian aksesibilitasnya, kemudian image-nya juga dari masyarakat dan dunia kerja ternyata ya memang butuh pendampingan, butuh upaya lebih dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari kawan-kawan kami dari OPD untuk bisa memberikan pelayanan yang inklusi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, Bu Wiwit pada saat menyampaikan, oke Bu Wiwit saya menarik juga untuk hal-hal seperti ini. Pak Asisten, Pak PJ, saya juga menjadi tertarik karena ada teori tentang Johari Window. Johari Window itu kalau bahasanya Bapak, kalau kita sama-sama tahu, sama-sama enak itu komunikasi enak gitu Pak, itu katanya sih seperti itu, jadi itu arenanya arena terbuka. Tapi kalau saya tahu tapi orang lain tidak tahu, nggak enak juga Pak. Saya tahu komunikasinya nggak sampai, seperti itu. Kemudian begitu juga pada saat orang lain tahu tentang kita, tapi kita nggak tahu, nggak ngerti, itu juga nggak sampai nanti komunikasinya. Dan lebih parah lagi kalau misalnya sama-sama tidak tahu. Nah ini mudah-mudahan dari pertemuan hari ini kita bisa belajar tidak hanya empati pada saudara-saudara kita, tapi juga bagaimana kita mengarahkan dari disabilitas menjadi ability. Menjadi mereka punya kemampuan yang memang setara atau inklusi buat kita semua sebagai hak warga negara. Pak Asisten, Pak PJ Bupati yang terhormat, dasar hukumnya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian juga Undang-Undang tentang pelayanan publik. Kemudian maksud dan tujuan, setiap petugas front office mengetahui bagaimana etika berinteraksi dalam bahasa isyarat kepada kelompok rentan atau penyandang disabilitas. Kemudian tujuannya meningkatkan kesadaran atas pentingnya inklusi dan aksesibilitas komunikasi melalui bahasa isyarat sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Waktu dan tempat hari ini sampai hari Jumat, Pak Asisten, Pak PJ Bupati di Hotel Premium. Namun saya juga kemarin ngobrol dengan Bu Wiwit, kasih tugas Bu. Jadi setelah selesai mereka hari ini coba mengimplementasikannya seperti apa dan divideokan kalau perlu misalnya seperti itu. Peserta Pak PJ, Pak Asisten ada 120 orang yang bertugas sebagai front office di perangkat daerah di unit pelaksana teknis. Saudara-saudara yang sekalian yang kami banggakan, Pak PJ dan Pak Asisten yang terhormat, sebelum saya menutup laporan, sebelum Bapak nanti memberikan pantun, saya duluin pantun Pak. Pelatihan bahasa isyarat kita lalui agar komunikasi kita bisa lancar. Masyarakat semua menjadi terlibat untuk layanan publik Jawa Timur yang lebih hebat dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Asisten, Bapak PJ untuk membuka dan memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asih beli bubur kacang hijau. Terima kasih Pak Budi Raharjo. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Bapak PLT Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan laporan kegiatan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengikuti bersama sambutan pengarahan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang sekaligus akan membuka acara pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi front office tahun 2024. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zazuli SHMSI, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pantunnya apa ini ya? Untuk MC. Abang-abang gendera londo. Cakep. Pakaian abang nyedep nolol moto. Terima kasih. Di atas padi ada pantun. Cakep. Pak Budi semakin pintar berpantun. Oke. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro PLT, Kepala Biro Organisasi, Pak Dr. Budi Rarjo. Ini sebentar lagi sudah doktor ya. PLT kalau saya PJS. Nah, PLT karena beliau sudah eselon 2 dari PLT namanya pejabat lillahi ta'ala. Nah kayak ini PJS Bupati, tahu PJS? Pejabat sementara, tapi yang betul itu Pak Jazuli sehat. Nah, ya. Yang saya hormati narasumber kita yang masih muda dari Kementerian Pan-RB, Pak Nanang Khairuddin Esos. Panggil Pak yang belum pantas masih bujang ya, Mas Nanang ya. Nah, yes. Yang masih bujang ini ganteng sudah karirnya moncer di Menpan. Mudah-mudahan jodohnya dari Jawa Timur. Nah, kalau jodohnya di ruang ini kok terbatas ya, saya tidak bisa milih. Nah. Yang saya hormati para kabak, Yang saya hormati, saya banggakan atas semangatnya Ibu Ketua Geratin, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu, Ibu Mas Hurun, ya, yang selalu ceria, mulai datang tadi tidak ada rasa cemburu, senyum terus ya. Nah, ini yang saya hormati para kabak di lingkungan Biro Organisasi, para peserta pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi Front Office tahun 2024, saya doakan yang hadir di tempat ini selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya, rezekinya banyak dan barokah. Wah ini mantap ya. Saya doakan pegawai ini banyak yang barokah itu akan bahagia hidupnya. Nek akeh gak barokah itu kakean pola. Iya cik setap bayarannya titik bahagia. Begitu duit akeh karena tidak barokah, kakean pola. Sampai enggak kerasan di rumah. Ya. Sampai makan di rumah katanya sepet, nek makan di luar itu sedep. Mulai tanda-tanda. Nanti ujungnya tuh ndelok bojo sepet, ndelok wong liya. Asing ngomong sedep itu batin ya. Para peserta yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini dapat dilaksanakan kegiatan yang langka. Kegiatan yang istimewa dan penuh makna, yaitu kegiatan pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi Front Office tahun 2004 bagi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Kegiatan ini sangat penting, hampir tidak dijumpai di kabupaten kota. Dan alhamdulillah Jawa Timur ini PLT Pak Budi ada atas usulan Mbak Wiwit untuk mengadakan pelatihan bagi Front Office ini. Karena apa? Kita ini sebagai hamba Allah harus menghargai sesama manusia tanpa ada diskriminasi. Ya. Ini bagaimana kita ini menghargai tamu-tamu. Ya. Jangan nek pejabat saja beda. Upayakan senyummu untuk semua masyarakat. Nah, pimpinan siap sampai. Tapi nek ambek bawahan, masya Allah sadis, naudzubillah min dzalik. Makanya dengan pelatihan ini insya Allah tamu-tamu yang datang di OPD di provinsi ini nanti semakin diorangkan. Karena panjenengan sudah punya bekal bagaimana cara mengorangkan, terutama bagi kawan-kawan kita yang diuji Allah. Ada penyandang tunarungu. Mungkin
tunanetra. Ya. Saya dulu waktu MTQ, itu ada teman saya tunanetra. Tapi karena saya masih bujang saat itu, tak gudoi ya. Ya, tapi dia ya seneng. Dia itu tunanetra. Apa suaranya enak ikut MTQ. Itu nek nyentel baju karena sak kamar tak pindah-pindahi. Itu ternyata Allah itu memberikan ujian di satu indera, diberikan kelebihan di indera yang lain. Jadi tunanetra, pandangannya tidak bisa lihat tapi indera penciumannya tinggi. Jadi belum sampai tahu orangnya bajunya tak pindah itu terasa. Bukan baju saya, dari bau apal. Ya. Jadi kenapa tak gudai bala-bala, ya tidak mangkel. Jazuli gudai aku terus ya, seneng tak gudai itu ya. Ya. Tapi saya berharapkan di forum ini nanti bukan untuk nggoda-nggodai ya. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Biro Organisasi atas inisiatif kegiatan ini. Saya juga mengapresiasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah komitmen untuk ikut aktif kegiatan ini. Ya. Saya yakin nanti apa yang disampaikan oleh Bu Mas Hurun, nanti hal-hal yang hampir tidak pernah Anda jumpai. Mungkin nanti banyak bahasa isyarat kan betul ya. Supaya tidak miskomunikasi. Wong kita itu komunikasi bahasa lesan saja kadang-kadang miskomunikasi. Ya, apalagi yang isyarat. Ya. Kita tidak paham kadang-kadang gini. Itu dikira aku ya hamil. Tidak, ini kenyang ini maksudnya ya. Antara hamil dengan kenyang ya. Iya. Itu yang isyarat. Untuk guyunya ini kayak semuanya pengalaman pernah menghadapi ya. Itu yang bahasa isyarat. Kadang-kadang yang bahasa asli, bahasa ucapan saja tidak paham. Mohon maaf, di Madura itu dulu waktu era Gus Dur akan jatuh jadi presiden itu di impeachment itu kan ada seorang kiai bilang kepada santri-santrinya. Santri, dalam Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai? Ini Bapak Gus Dur ini mau dijatuhkan dari presiden. Kalian harus mengikuti berita-berita koran TV yang aktual. Radio info yang aktual. Karena apa ini? Makin hari sudah kritis mau dijatuhkan. Ikuti yang aktual, jangan berita-berita yang lain. Yang aktual saja. Dibaleni aktual berapa kali kata-kata aktual. Yang namanya santrinya di pedesaan tidak ngerti. Pak Kiai apa aktual itu Pak Kiai? Aktual itu ya berita yang panas-panas. Di TV, di koran yang panas-panas. Besoknya ditanya. Para santri apa ada tadi malam berita di TV atau radio yang berita yang aktual-aktual? Jawab santri, tidak ada Pak Kiai. Yang ada ini di meja kita ini godoh aktual, kopi aktual. Ya apa ternyata godoh panas, kopi panas. Gara-gara apa aktual itu ya yang panas-panas ya. Ini bahasa yang betul-betul lesan. Apalagi yang bahasa isyarat. Ya kadang-kadang, ya maaf ini di Madura lagi kejadian, tapi orang Jawa. Ke Batu Ampar ceritanya. Enggak ada dari Madura ya. Waktu itu orang Jawa, situ kan ono sing bontot atau tidak. Bontot itu ya perbekalan. Ketika ke warung, Pak, kan dia itu mau makan lapar. Makan Bu, dijawab, sobung. Lah dia orang Jawa. Enggak apa-apa Bu, sobung juga enggak apa-apa. Sop biasanya kan kubis ya. Itu sobung. Katanya tidak apa-apa, sobung saya juga mau. Padahal habis maksudnya dinteni. Kok lama Bu sopnya Bu? Loh saya kan bilang sobung. Sobung itu habis. Ini. Jangankan itu, kepala dinas kita itu juga ada yang miskomunikasi. Pak Iwan tahu, ada dari di Perindak ini. Ada? Ngacung di Perindak. Iya. Pak Iwan itu akrab saya, pernah cerita Pak saya itu ketika di Jawa Timur. Rupanya lebih menarik cerita saya daripada ini ya. Pak Iwan itu suatu ketika makan bersama-sama. Ditanya loh, kamu kok enggak makan? Anu sampun telas.
Maksudnya gak keduman pun telas. Itu Pak Iwan, oh telas berarti gak ono. Suatu ketika ada orang tanya, Mas, Pak Kepala Dinas, Pak Kadis ada enggak? Anu sampun telas. Loh itu ya. Jadi kepala dinasnya itu pergi, ditanya ada tamu, ada Pak Kadis. Sampun telas. Loh Pak Wiwit guyu ya. Sampaikan Pak Iwan lah betul ya. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan etalase dari kinerja birokrasi. Jadi kinerja kita ini tidak hanya yang berupa tulisan, laporan, SPJ, tapi bagaimana tamu yang datang itu bisa gembira, gemuyu, merasa diorangkan sehingga kesannya, oh birokrasi yang seperti inilah. Karena apa? Hakikatnya kita semua ini khodimul ummah, pelayan masyarakat. Ya. Makanya Pak Budi tadi bilang saya ini Pak Jajuli acara yang ke-9 ini ya. Yang pertama tadi pagi saya apel pengarahan pada jajaran pendidikan. Yang kedua ke Kementerian Agama, silaturahmi sebentar. Setelah itu ke Dispenduk yang ketiga. Yang keempat saya menyambangi redaksi mulai direkturnya sampai anggotanya Radar Mojokerto yang keempat. Yang kelima pengarahan kecamatan dengan Kades Setrowulan. Yang keenam meresmikan launching desa berdaya di Ngoro. Yang ke-6 ya. Yang ke-7 menerima gus-gus tamu dari pesantren. Yang ke-8 memberikan pengarahan kepada Panwaslu, Camat, Kades dengan Kapolres. Selesai langsung ke sini ngebut alhamdulillah. Ya. Makanya burung dali kena babat. Jajuli datangnya terlambat. Ya, saya bilang, Pak Budi langsung mulai saja dinteni. Prinsip saya dalam kehidupan itu lebih baik saya menunggu daripada ditunggu. Makanya sopir saya, ajudan saya itu mesti sering gopok kabeh. Jangan sampai Jazuli itu menyakiti hati orang. Ngenteni uang itu sampai sak jam. Iku ketoke meneng mantuk-mantuk tapi nggih ati. Nggih atinya ngomong gak wani ngomong, nggih atine mbokne ancene gitu ya. Iya, pencuk ini ya gitu ya. Iya, sego pecel wisan. Pak Nanang hafal ya. Itu, laporkan Pak Menteri, Pak Jajuli. Ngapunten saya kemarin ke Pak Menpan. Kata Pak Menpan, saya itu tidak lupa Pak Jajuli pidato itu mesti gargernya nang wong. Siapa Pak Menteri iso ya ikut tok. Makanya doktor saya ini doktor humoris causa. Banyak humornya ya. Ya tapi sekarang sudah lain. Dapat 2 gelar doktor. Doktor humoris causa dan doktor honoris causa. Akeh honore. Ya apa narasumber di mana-mana ya. Alhamdulillah. Kok menggok runu tadi apa ya? Sampai hilang sambutannya itu ya. Tidak apa-apa ya. Jadi pelayanan front office ini citra pandangan pertama tamu kepada pemerintah ya front office itu. Walaupun gubernurnya Rahab tapi nek front office itu lorong untu tahunan. Keleke udunen. Itu tamu ndelok sebel. Iya. Makanya sering saya sampaikan kepada ASN ketika pembinaan dimanapun. Terapkan komunikasi. Pak Nanang perlu ini dipatenkan ke Kemenpan. Terapkan komunikasi kita, pelayanan kita dengan siapapun, dengan 4S. 4S. Salam, selamat pagi. Assalamualaikum, salam, senyum. Ojo, assalamualaikum. Aduh, enggak play. Assalamualaikum. Salam, senyum, sapa, santun. 4S. Salam, senyum, sapa, santun. Assalamualaikum. Bapak dari mana? Sapa. Oh, mari duduk dulu. Sing disopo seneng. Makanya ngapunten mungkin sak provinsi itu Jajuli dikenal apa ya? Blater. Saya setiap ketemu orang di Pemprov, kenal gak kenal tak sopo. Nek tuwek Mbak, Bu, rodok tuwek nom, Mas, Dek. Nek ro jenengi tak tambahin namanya. Mbak Wiwit, nek birung kenal Mbak. Sebab apa? Orang dipanggil namanya itu penghargaan tersendiri. Nek gak kenal baru Mbak. Ya saya gerabak itu kadang-kadang pernah kena kesandung.
Apa kena apesnya? Saya kan burung dali suka makan ikan. Jazuli mantan kepala dinas pendidikan. Karena itu guru-guru sekabupaten banyak kenal saya. Mohon maaf, saya itu kadang-kadang dulu waktu jadi dinas pendidikan itu sehari itu keliling itu dapat 32 sekolahan. Kok iso? Ya iso. 10 menit pindah, 10 menit pagi sampai siang. Setelah banyak ya rata-rata 10-15 sekolahan. Itu sehingga guru-guru rata-rata kenal saya. Ketika keliling dengan wakil bupati kabehnya Pak Jazuli. Padahal saya gak kenal. Dia kenal saya. Mesti ketika nyapa Pak Jazuli, ya sampai dulu di SD mana? Dari wakil bupati. Sampai kok kenal kabeh? Tak kira-kira Pak. Nggak apa-apa kira-kira, tapi kan mereka bahagia. Pak Jazuli eling SD. Ketemu mana? Ini SD mana Ngoro? Oh iya, cocok, hampir semuanya cocok. Tapi kena apesnya. Pas njetis, ada yang dari Mojokerto, Pak Edi, njetis. Pas ada orang soto tua titik sudah rambutnya, pas pemantauan Pilkades. Pak Jazuli supaya kalau mboten SMP ngirumin. Koramil dari Pak kapok buka apa ngeliru ya. Tapi tidak apa-apa ya. Itu bentuk komunikasi. Ada tamu yang datang, sampaikan selamat pagi Bapak. Dari mana? Wah rasanya indah di sopo. Ojo ono tamu dulian WA. Dari tamu nih mbok nih ancene itu ya. Iya saya pernah ibu saya itu di UGD, di IGD. Itu belum ditangani. Ngapunten, bukan rumah sakit Pemprov ya. Saya itu karena ibu diinfus kapan dipindah kamar, saya datangi bagian front office bagian daftar. Tak parani. Harapan saya Jazuli itu sopon rek. Tak parani, gak direken dek ngene. Saya datangi yang kedua. Jegideg aja. Nggih ati ning bencuk nggih ati ya. Sampai ketiga akhirnya tak tanya. Bu itu ibu saya kapan? Gantian Pak. Oh masa Allah kok nggih ati itu mbok nyancene gitu ya. Ojo ngono. Misal kan Bapak sabar nggih ngapunten ini antri. Wah adem nggih ati ya. Itu Pak Nanang mantuk-mantuk mau dilaporno Menpan. Iso nek Jazuli cek enom jadi dirjen. Bisa dirjen lagu Indonesia Raya kan gampang ya. Kalau sing lucu ya diguyu Mbak Eni ya. Itu. Sampai akhirnya tak telepon wakil direktur. Pak ya apa ibuku gerah kok. Ojo ngene karyawan sampean niku ya. Orang sakit itu ditanya tok. Orang sakit nek disopo itu ada optimisme sembuh. Oh ibu sakit apa? Wah gampang sembuh nanti. Wong itu banyak contoh-contoh cepat sembuh itu. Itu motivasi separuh penyembuhan. Anda ada rumah sakit hadir ini? Ada? Menur? Oh ya. Sutomo? Alhamdulillah. Ini penting. Ini kedawan gak apa-apa ya. Motivasi. Iya Pak, ono sing ngomong burung dali akeh teleke. Jazulinya gapleki ya. Aku ya gopoh ini mau acara yang ke-10 masih ada saya nih. Pertemuan dengan Kementerian BPN ATR terkait RT RW Mojokerto. Saya dari PJ S Bupati mek 2 wulan harus bekerja dengan optimal. Engko nek gak dadi PJ lu getun ya. Iya. Nah, 4S tadi itu terapkan semua kantor. Ojo nek pimpinan tok, selamat datang Bapak mari. Wis, tapi nek staf Pak karep mono ya. Insyaallah panjenengan dengan 4S itu ibadahnya front office yang menyapa dengan sopan itu. Itu. Karena enak gak ada ngetik, gak ada SPJ kali senyum ya. Mari Bapak. Nah, maaf, sering tak sampaikan, 4S ini dikemas dibungkus dengan vitamin X. Assalamualaikum, pagi Bapak. X. Bapak dari mana? X. Mari duduk dulu. X. X, maksudnya gak usah dunekno, itu contoh saja. Ya Mbak ya, X. Ya. Karena apa? Orang mengucapkan X. Huruf X itu nek diucapkan, masih merongos ketok ganteng. Coba, sing merongos ya. Atau Astuti.
Asyah untune metu titik. Itu nek senyum, mari Pak. Ya. Gaming kemik uang sampai kudu beridut karena merongos ya. Tapi senyum. Bagi Bapak iknya gak usah diunekno. Kelihatan auranya. Indah di Sawang ya. Terapkan nanti oleh UHA pulang belikan legit pulang suaminya. Papa 2 hari hendak pulang Papa. Assalamualaikum. Ini legit ke Papa. Enak ini. Mari kita makan Papa. Cari bojone gendeng bojo iki ya. Oke. Subhanallah ini ya, sampai hilang nomor rambutan ini ya. Selanjutnya kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan kepada penyelenggara pelayanan saking kakek pidato sampai mengamanatkan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yang dikategorikan dengan rentan meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial, bencana alam, termasuk juga kaum disabilitas yang baik tunarungu, tunanetra, dan lain-lainnya. Itu penting sekali. Itu yang saya sampaikan. Masih ada 1 lembar tapi penutup ya penutup penutup ini. Lah ini kelet ya, kok dilem. Nah ini ya. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu sambutan saya. Mohon diikuti dengan sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan Bu Mas Hurun, Mas Nanang diikuti. Karena itu ilmu ya. Enak pegawai itu rapat ngene loh oleh UHA ya. Sing kok Malang ya, enak pegawai itu keramat dan keramut ya. Keramat di hotel, keramut bayarannya jelas ya. Enak makanya jadi korpri itu ya. Korpri itu enak ya Pak Nanang ya. Pegawai negeri itu enak, bayarannya jelas. Kadang-kadang pekerjaannya gak. Kadang-kadang ya. Sing keluyuran bayarannya jelas. Iya, seje. Nek nang sawah, pekerjaannya jelas, bayarannya kadang gak jelas. Wis mari macul, wae bayaran Pak Kaji lungo. Waduh ya, nek jenengan ini jelas, kalau nek TPP, makanya berdosa kalau tidak bekerja dengan baik. Baik, itu sambutan saya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat, maslahah terutama dalam pelayanan front office yang bermartabat untuk semuanya, terutama kaum disabilitas. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi front office tahun 2004. Ulangi, tahun 2024. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Tangan saya ini mengandung palu ya. Multiguna ya, kemangan ya kena kena wali ya, gak apa-apa ya. Terus mudah-mudahan doakan saya jadi PJ mek dilu dongakno manfaat dan selamat dimudahkan Allah nggih. Ya wis. Sing amin sing enak itu ya. Dongakno saya selamat, saya ini asisten tapi ngerangkep bupati. Dilu tapi pas pemilu abot ya, doakan selamat nggih. Matur suwun panjenengan tak dongakno juga selamat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli permen gulali sama si Mumun. Bapak Ahmad Zazuli matur nuwun. Baiklah, itu tadi kita sudah menyaksikan dan mengikuti bersama Bapak Ibu sambutan oleh Pak Ahmad Zazuli dan sekaligus membuka acara pelatihan komunikasi dan bahasa isyarat bagi frontliner atau front office di tahun 2024. Kita tidak bisa pungkiri bahwa garda terdepan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat adalah front office. Jadi kita semangat semuanya. Tepuk tangan untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan berfoto bersama. Bapak mohon izin untuk Bapak Ibu semua untuk
berdiri, betul ya? Berdiri, kami mohon untuk berdiri, dan untuk Mas fotografer silahkan untuk naik ke atas panggung. Kita akan berfoto Bapak dari atas panggung. Boleh ganti pose, oh ya, semangat Jatim bangkit ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, matur nuwun. Baiklah, langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama. Sudah siap ya? Ini ngomong-ngomong sudah siap? Pemateri pertama kita untuk memberikan materinya sore hari ini, langsung saja. Beliau adalah Analis Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, Bapak Nanang Hoirudin Esos. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nanang Hoirudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya paham Bapak Ibu lagi berat-beratnya mata ya Bapak Ibu. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dibuka oleh Pak Asisten Daerah dan juga Bapak PLT Kepala Biro. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah hadir pada kegiatan kita hari ini sampai besok ya Bapak Ibu ya. Sampai besok, dan semoga semangatnya tetap terjaga, kesehatannya pun juga terjaga, sehingga materi yang disampaikan hari ini maupun sampai besok dapat diterima dengan baik seperti itu. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, saya Nanang Hoirudin, biasa dipanggil Nanang Bapak Ibu. Saya dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada hari ini diberikan tugas Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengetahui atau mungkin sudah tidak asing lagi mungkin dengan materi yang akan saya bawakan nanti seperti itu. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang jadi garda terdepan ya Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah melayani atau memberikan pelayanan kepada kelompok rentan, disabilitas mungkin? Ada yang pernah? Bisa angkat tangan yang sudah pernah? Disabilitas netra, rungu, daksa, atau mungkin lansia. Kalau lansia biasanya lebih banyak Bapak Ibu ya. Dan ternyata itu butuh suatu treatment tersendiri Bapak Ibu. Suatu effort tersendiri yang harus kita berikan kepada mereka seperti itu. Dan kegiatan kita pada hari ini, materi saya ini lebih bersifat kepada membuka cakrawala kita Bapak Ibu. Membuka wawasan kita supaya kita mempunyai wawasan yang sama, perspektif yang sama, dan satu pandangan yang sama seperti itu. Jadi izin nanti di 1 jam ke depan atau mungkin beberapa menit ke depan akan kami sampaikan beberapa hal yang mungkin sebenarnya sudah Bapak Ibu temui. Mungkin waktu di tempat pelayanan Bapak Ibu sekalian, di kantor, di tempat pelayanan lainnya, stasiun, bandara ataupun yang lainnya yang mungkin baru ngeh seperti itu. Baik, mungkin langsung kita mulai di materinya. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan Bapak Ibu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten bahwa kelompok rentan itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah penyandang disabilitas, kemudian lansia atau lanjut usia, ibu menyusui, anak-anak, korban bencana alam, dan juga korban bencana sosial. Dan untuk disabilitas itu sendiri dibagi banyak ragam Bapak Ibu. Ada disabilitas netra, disabilitas rungu, daksa, mental, dan beberapa yang lainnya. Dan kemudian tentunya dari masing-masing kategori itu mempunyai suatu kebutuhan tersendiri, suatu hambatan tersendiri, yang mana menjadi PR kita adalah bagaimana cara kita menghadapi, berinteraksi dengan mereka. Apakah sama dengan yang non-disabilitas, ataukah berbeda, seperti itu. Lanjut. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3 definisi, saya izin turun saya. Ada 3 definisi Bapak Ibu.
Definisi pertama adalah kelompok rentan itu sendiri yang tadi saya sampaikan. Bahwa kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik dengan resiko tinggi mengalami hambatan dalam proses pelayanannya. Yang pertama dari secara fisik ada hambatan, kemudian dari sosial, ekonomi, lingkungan, dan yang lainnya. Apalagi yang kita ketahui bersama di lingkungan kita pasti banyak masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari tipologi daerahnya berbeda, ada yang di pegunungan mungkin, ada yang di pantai, pesisir, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari definisi inklusivitas, di sini adalah suatu sifat atau karakteristik sebagai sistem, upaya kita, sehingga mampu menyertakan semua pihak tanpa dibeda-bedakan. Oleh karena itu inklusif itu adalah tidak membeda-bedakan Bapak Ibu. Kita merangkul semuanya. Tidak ada lagi minoritas, tidak ada lagi mayoritas. Tapi semua harus kita akomodir. Kebutuhannya apa, yang bisa kita tawarkan apa. Seperti itu. Kemudian kita melihat adanya satu definisi yang mungkin baru terkait dengan desain universal. Desain universal itu sendiri adalah suatu desain untuk sarpras utamanya, sarana prasarana. Semisal Bapak Ibu sekalian di belakang meja front office, ya kan? Ada yang ukurannya segini, tingginya segini. Ada yang front office-nya sambil duduk segini. Bermacam-macam ketinggiannya. Lalu seperti apa desain universal? Desain universal adalah suatu desain loket yang bisa digunakan tidak hanya dengan cara berdiri tapi dengan cara duduk. Karena kita harus memfasilitasi untuk pengguna kursi roda, Bapak Ibu. Ada juga kantor yang memang sudah didesain dari awal tingginya lebih dengan desain berdiri. Lalu bagaimana? Ya kita nambah lagi satu lagi. Entah itu ditambahkan meja atau dibangun lagi, seperti itu. Lanjut. Ya, kembali lagi. Nah, di sebelah kanan ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang atas ini yang tidak inklusif, yang tidak ramah, yang harus mencapai tombol saja susah. Kemudian di bawah adalah yang aksesibel. Di loketnya bisa kursi roda mengakses, kemudian tombol liftnya juga terjangkau, dan untuk gate pintunya juga muat untuk kursi roda, seperti itu. Lanjut. Kemudian inilah desain beberapa animasi Bapak Ibu terkait dengan inklusivitas. Ada 4 gambar, yang dicentang merah ada 2 gambar. Yang benar ada 2 gambar juga. Yang tentunya nomor 1, nomor 2 tidak inklusif. Kemudian untuk yang nomor 3, inklusif. Karena memberikan suatu fasilitas. Sehingga sama-sama bisa merasakan, bisa mendapatkan akses atau fasilitas yang sama. Kemudian yang nomor 4 adalah desain universal yang tadi saya maksud. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ada sedang membangun gedung baru, area pelayanan baru, nah itu paling tepat menggunakan mekanisme desain universal. Lanjut. Dan itu tentunya kita berangkat dari beberapa urgensi Bapak Ibu ya, kita bukan hanya karena menambah-nambah pekerjaan, bukan karena ngide, tapi karena memang dari datanya pun yang menyampaikan bahwa dari 136 negara Bapak Ibu, Indonesia itu masih menempati posisi 103. Setengahnya saja tidak sampai Bapak Ibu, masih di bawah. Di bawahnya Thailand, Singapura, kemudian Filipina, dan tentunya ini suatu harapan yang menuntut kita bagaimana apalagi kita sebagai pemberi pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat nih, yang tahu berbagai macam karakter masyarakat yang datang kepada kita, yang mungkin datang dengan sudah posisi marah-marah, sudah posisi
muka ditekuk dan sebagainya, yang kita tidak pernah tahu akar masalahnya dari mana. Dan kita diminta untuk tetap senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu PR banget ya Bapak Ibu ya. PR banget dan tentunya membutuhkan suatu effort yang luar biasa. Lanjut. Ini perkembangan kebijakan saja, bisa dilanjut. Nah, untuk aspek-aspeknya sendiri, nah ini mungkin untuk Bapak Ibu sekalian sebagai front office, mungkin tidak terlalu mempunyai wewenang di sini Bapak Ibu ya, karena levelnya adalah level dari pimpinan. Tapi setidaknya dengan Bapak Ibu hadir di sini saat ini, sudah menjadi satu langkah lebih maju Bapak Ibu. Karena ada kemungkinan pimpinan kita masih belum aware ke sana. Bisa jadi pimpinan kita masih belum mempunyai suatu pandangan mengarah ke sana. Seperti itu. Jadi nanti kalau semisal selesai dari sini, silakan disampaikan ke rekan-rekan, ke pimpinan kalau semisal ada timing yang pas, bahwa seperti ini loh yang ternyata idealnya itu seperti ini. Gitu. Jadi ada 5 aspek Bapak Ibu. Ada 5 aspek yang menjadi suatu panduan atau acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Ada aspek komitmen, kebijakan dan juga kepemimpinan, kemudian aksesibilitas fisik, informasi komunikasi, lalu akomodasi yang layak dan juga sumber daya manusia. Nah ini Bapak Ibu berperan di yang kelima, sumber daya manusia. Lanjut. Nah untuk aspek yang pertama ini terkait dengan komitmen pimpinan dan juga keterlibatan dan juga partisipasi. Kalau komitmen pimpinan ini adalah suatu program mungkin dari Dinas A mempunyai program terkait dengan pelayanan yang fast track, tanpa antrean dan sebagainya. Ada inovasi-inovasi, ada jemput bola, nah itu menjadi komitmen pimpinan itu sendiri. Kemudian untuk keterlibatan dan juga partisipasi, itu adalah pada saat pembuatan kebijakan atau peraturan atau SOP ataupun yang lainnya, itu kelompok rentan diharapkan dapat dilibatkan secara aktif berpartisipasi. Seperti itu. Lanjut. Ini lanjut saja. Lanjut. Lanjut. Nah, ini mungkin yang sering Bapak Ibu temui di kantor Bapak Ibu sendiri mungkin, atau mungkin di rumah sakit, bandara, terminal, Dukcapil, PTSP ataupun yang lainnya. Ini adalah sarana prasarana untuk memudahkan atau memberikan akses bagi kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan publik Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah guiding block atau jalur pemandu. Ada yang tahu yang seperti apa guiding block itu? Yang warna kuning, ada lagi? Yang warna kuning, benar Bapak Ibu. Jadi guiding block itu adalah paving bertekstur yang berwarna kuning yang bertugas atau mempunyai fungsi untuk memandu disabilitas netra, betul sekali, untuk menuju ke tempat pelayanan kita. Kenapa harus kuning? Ada yang tahu? Kenapa harus kuning? Karena disabilitas netra atau low vision dengan gangguan penglihatan atau buta warna masih peka dengan warna kuning atau warna yang kontras, Bapak Ibu. Kenapa di sini dibedakan? Karena untuk membedakan dengan paving yang ada di sekitarnya. Dan kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan di trotoar ataupun yang lainnya bisa dilihat ada polanya Bapak Ibu yang berbeda polanya, ada 2 pola. Pola pertama adalah motif bergaris, itu sebagai ubin pemandu, dan ada motif bulat-bulat atau titik-titik, itu sebagai ubin peringatan. Peringatan apa? Peringatan mungkin akan belok. Peringatan mungkin depannya ada dinding, depannya lagi buntu ataupun yang lainnya, seperti itu. Atau peringatan pada saat mau mencet tombol lift, nah itu bisa jadi juga. Kemudian area parkir khusus. Nah di sini hampir semuanya sudah ada area parkir khusus Bapak Ibu ya. Tapi untuk kemanfaatannya terkadang masih dikhususkan juga
untuk pimpinan, ada juga seperti itu. Tapi untuk yang kita masukkan di sini adalah area parkir khusus untuk kelompok rentan. Dengan adanya logo kursi roda atau logo-logo untuk kelompok rentannya itu sendiri. Kemudian jalur landai. Nah, jalur landai ini digunakan apabila menuju ke ruang pelayanannya ada step yang tinggi, Bapak Ibu. Saya seringkali menemukan setiap kali evaluasi, bukan kami tanyakan apakah sudah ada jalur landai Bapak Ibu di sini. Sudah Pak, sudah ada jalur landai. Setelah kami cek jalur curam Bapak Ibu, gini. Itu saya aja kalau misalnya lewat situ saya milih untuk tangga saja gitu, apalagi kursi roda gitu. Jalur curam yang mereka sediakan, tidak ada pegangannya lagi. Kemudian ada ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini kita gunakan adalah sebagai ruang tunggu prioritas supaya untuk kelompok rentan tersebut bebas dari hambatan. Bisa juga untuk mengidentifikasi. Karena ada beberapa kantor yang ada program atau kegiatan yang front office-nya menghampiri kelompok rentan itu sendiri. Jadi tidak lagi antre, tidak lagi datang ke kita, tapi kita yang datang ke mereka. Gitu. Lalu ada toilet disabilitas. Nah, toilet disabilitas ini tidak hanya, banyak sekali juga kami evaluasi, kami ada Pak toilet disabilitas. Kami cek, iya benar ada Bapak Ibu. Hanya stiker di pintunya tapi dalamnya sama saja gitu. Padahal untuk disabilitas itu toiletnya ada pegangannya di samping kiri kanan klosetnya. Ada juga kami nyebutnya toilet disabilitas Pak. Setelah kami cek ternyata klosetnya masih jongkok Bapak Ibu. Aksesnya dari mana gitu. Dan untuk toilet disabilitas pun juga ada beberapa kriteria lain seperti ada tombol emergency. Kemudian kalau semisal gedungnya masih space-nya masih banyak, bisa dipasangkan dengan pintu geser supaya lebih mudah lagi seperti itu. Kemudian ada loket prioritas. Nah, loket prioritas ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa suatu loket memang diprioritaskan untuk kelompok rentan itu sendiri untuk mengakses ke kita. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah lebih mereka lebih cepat lagi untuk aksesnya. Kemudian ada ruang laktasi. Ruang laktasi ini adalah untuk ibu-ibu menyusui. Jadi ini tidak hanya untuk pengguna pelayanan, tapi untuk Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, maaf, Bapak tidak boleh masuk. Bisa menggunakannya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ada kriterianya. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, pastinya harus tertutup satu. Yang kedua adalah ada tempat duduknya, nggak mungkin sambil berdiri. Kemudian ada mejanya. Syukur-syukur ada wastafel, kulkas, air minum, pendingin ruangan, lebih bagus lagi. Kemudian area ramah anak. Nah, area ramah anak ini yang paling sering kita temui terkait dengan area bermain anak. Yang biasanya ada di pojok mungkin pelayanan, ada dekat front office ataupun dekat ruang laktasi yang digunakan untuk anak-anak yang mungkin ikut ke tempat pelayanan kita. Memang ada beberapa tempat pelayanan yang anak-anak tidak boleh ikut hadir, ada. Tapi kita menyediakan itu pun juga tidak hanya untuk pengguna pelayanan tapi juga untuk kita sendiri, seperti itu. Lalu ada alat bantu mobilitas. Nah, alat bantu mobilitas ini ada kursi roda, ada tongkat, ada krek, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat bantu komunikasi. Nah, alat bantu komunikasi ini ada beberapa macam juga Bapak Ibu. Ada hearing aid untuk pengguna yang disabilitas rungu. Kemudian ada huruf braille mungkin. Lalu ada lagi papan tulis, Bapak Ibu. Kenapa papan tulis? Papan tulis itu adalah untuk sebagai media kita komunikasi. Apabila saudara-saudara kita masih bisa melihat tapi tidak bisa mendengar atau disabilitas rungu, mereka masih bisa membaca tulisan kita. Seperti itu. Kemudian ada ruang tenang. Nah, ruang tenang ini baru kami dapatkan istilahnya
waktu kami diskusi dengan PJS atau Perhimpunan Jiwa Sehat, Bapak Ibu, yang mereka concern di disabilitas mental. Kalau kita sekarang mengenalnya dengan burnout, anxiety, kecemasan, dan sebagainya. Tujuannya adalah kalau saya sendiri, ruang tenang saya di toilet, Bapak Ibu. Kalau saya stres gitu, saya langsung kabur ke toilet, saya diam beberapa menit gitu. Dan dengan ruang tenang ini diharapkan juga pengguna pelayanan yang mungkin dengan gangguan kecemasan ataupun yang lainnya, atau mungkin disabilitas mental yang setiap saat, kalau kita nyebutnya tantrum Bapak Ibu ya, tantrum atau mungkin lagi kedistraksi, ke-trigger, tiba-tiba lagi diem, tiba-tiba keinget atasan, keinget pimpinan, aduh susah Bapak Ibu ya. Nah itu bisa memanfaatkan ruang tenang itu sendiri. Kemudian ada lift. Nah lift itu tentunya juga untuk diharapkan adanya tombol yang dalam bentuk huruf braille. Dan tombolnya tidak terlalu tinggi Bapak Ibu untuk yang menggunakan kursi roda. Gitu. Lanjut. Nah ini yang tadi sekilas kita lihat beberapa saja. Ini adalah guiding block, ada aturan-aturannya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana aturannya, itu ada di Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017. Nah di sana sudah ada banyak Bapak Ibu ketentuan, contoh-contoh, gambar, dan sebagainya. Lanjut. Ini area parkir khusus, ada simbolnya, luasnya berapa, dekat dengan gedung pelayanan. Lanjut. Nah ini jalur landai. Nah tadi yang saya maksud Bapak Ibu, yang gambar paling bawah, itu sepertinya bukan jalur landai tapi tempat atraksi ya Bapak Ibu ya. Bahaya loh itu loh. Sudah tanjakan tajam, tikung lagi. Lanjut. Nah ini ruang tunggu untuk prioritas. Lanjut. Toilet disabilitas. Lanjut. Nah ini adalah beberapa peraturannya. Jadi itu tidak hanya sekedar membangun Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar menyediakan toilet disabilitas itu sendiri, tapi ada ketinggian wastafelnya dihitung, luas pintunya juga dihitung, letak tisu pun itu juga sering kali kami jadikan catatan, ada letak tisu yang terlalu tinggi untuk susah menggapainya, seperti itu. Lanjut. Loket prioritas, ini contohnya. Lanjut. Lift, oke, lanjut. Ruang laktasi, ini beberapa contoh ruang laktasi yang super nyaman. Lanjut. Area bermain anak, bisa lanjut. Alat bantu mobilitas, oke, lanjut. Alat bantu komunikasi, nah ini mungkin sebagai aspek atau indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan atau sebagai referensi dalam memberikan pelayanan. Jadi ada beberapa, sebenarnya ini hanya terbatas mewakili saja. Jadi kalau Bapak Ibu ada cara lain yang mungkin lebih taktis lagi, lebih implementatif lagi, monggo silakan, tidak apa-apa. Tapi yang ketujuh ini ada papan tulis yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau semisal kita berkomunikasi dengan disabilitas rungu, kita bisa sambil nulis di situ. Kalau saya ada rekan-rekan saya yang disabilitas rungu, saya komunikasinya lewat, kalau ketemu gitu, saya komunikasinya lewat status WA Bapak Ibu, tapi tidak saya kirim, cuma saya ketik saja. Saya tunjukkan, nanti dia ketik balik gitu. Kemudian ada fitur text to speech atau screen reader, pembaca layar gitu. Kemudian ada kaca pembesar, itu biasanya yang paling sering digunakan di perpustakaan. Dia biasanya ada kaca besar. Kemudian alat bantu dengar, hearing aid. Kalau hearing aid ini memang dari masing-masing masyarakat atau disabilitas rungu itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan karena kondisinya pun juga berbeda-beda gitu. Tapi karena kita diminta untuk memberikan akses, sudah kita sediakan seperti itu. Kemudian ada braille display, alat bantu transkripsi atau alat bantu komunikasi yang lainnya.
ada satu aplikasi, ini mungkin entah Bapak Ibu sudah pernah tahu atau baru tahu ini, aplikasi namanya Hear.me. Bapak Ibu bisa di-download di handphone Bapak Ibu sekalian, gratis, tidak berbayar. Aplikasi ini ada beberapa fitur Bapak Ibu. Ada fitur kalau kita ngetik lalu ada animasi yang gerak-gerak sendiri dalam bahasa isyarat, atau mungkin dari kita ketik keluar suara, seperti itu. Dan itu bisa menjadi salah satu alternatif dalam berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada disabilitas. Lanjut. Ruang tenang. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga adalah aksesibilitas informasi dan juga komunikasi. Di sini ada 5 hal. Ada informasi pelayanan, ada website dan aplikasi seluler, rambu dan juga marka, media sosial dan juga layanan pengaduan. Lanjut. Untuk informasi pelayanan ini idealnya adalah untuk disabilitas netra atau low vision itu harus format teks dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian ada yang dalam bentuk braille ataupun media lainnya. Lalu untuk disabilitas rungu bisa dalam bentuk bahasa isyarat atau video bahasa isyarat. Jadi kalau misal ada video-video pelayanan yang ada di monitor Bapak Ibu sekalian, nah itu diusahakan di pojok kiri atau kanannya ada video bahasa isyarat atau juru bahasa isyarat. Dan kemudian ada narasi teksnya Bapak Ibu yang bisa kita baca seperti itu. Lanjut. Ini tadi menyediakan call center, kemudian informasi juga dari bahasa yang mudah dipahami Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia saja, jangan dicampur dengan bahasa Jawa, jangan dicampur dengan literally, which is, at least, ataupun yang lainnya. Bahasa Indonesia saja, yang sederhana saja. Lanjut. Kemudian di website ataupun aplikasi seluler, untuk website sendiri mungkin ada beberapa instansi yang sudah punya website yang ada logo di sebelah kiri, kanan ataupun atas ataupun yang lainnya logo disabilitas kursi roda yang kita klik ada muncul beberapa fitur, bisa dibesarkan, diatur kontrasnya, digelapkan, diubah warnanya ataupun yang lainnya. Nah itu sebagai alat bantunya. Dan diusahakan untuk setiap kali media sosial mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga punya 2 job Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ditugaskan untuk mengelola Instagram ataupun yang lainnya. Diusahakan untuk setiap postingan kita pastikan antara teks dengan backgroundnya warnanya kontras. Jangan sampai bentrok Bapak Ibu. Jangan sampai sama. Sebisa mungkin harus jelas. Lanjut. Rambu dan juga marka. Nah ini tanda-tanda petunjuk arah, nama-nama ruangan, ataupun yang lainnya itu juga harus jelas. Lanjut. Ini media sosial. Jadi di sini nomor 1 adalah adanya fitur alternatif teks atau alt text. Gimana caranya? Semisal contohnya adalah kalau di PowerPoint itu kalau diklik ada gambar diklik nanti di accessibility tinggal tambahkan alternatif teks. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada disabilitas netra ini gambar apa. Gitu. Kemudian kalau misal di Instagram Bapak Ibu sekalian, kalau punya Instagram bisa diklik satu postingan Bapak Ibu sekalian, di titik 3-nya edit, nah nanti ada alternatif teks atau teks alternatif di sana. Kita tuliskan sebagai informasi bahwa semisal kita tadi Bapak Ibu ya foto bersama. Nah nanti di website ataupun yang lainnya silahkan dituliskan dalam gambar terdapat beberapa orang yang sedang foto bersama dalam kegiatan pelatihan bla 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 gitu. Sebagai informasi seperti itu. Lanjut. Ini layanan pengaduan. Lanjut. Kemudian akomodasi yang layak. Ada 4 poin atau indikator. Pendampingan, jadwal yang fleksibel, jemput bola dan juga antrian prioritas. Lanjut. Nah, pendampingan ini yang
mungkin juga termasuk job desk dari Bapak Ibu sekalian yang memang bertugas berkomunikasi langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat. Salah satunya kelompok rentan yang dituntut untuk pakai topeng Bapak Ibu ya sekalian ya. Sebisa mungkin harus ramah, mengesampingkan emosi kita sendiri gitu. Dan tugasnya adalah memberikan informasi, komunikasi atau navigasi petunjuk ke area pelayanan. Kemudian juga diharapkan dapat menguasai bahasa isyarat. Makanya pelatihan ini ada, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Sudah diadakan kegiatan yang mungkin sederhana Bapak Ibu, tapi manfaatnya luar biasa. Kemudian juga adanya pendamping yang mematuhi prinsip kerahasiaan dan juga etika. Lanjut. Kalau fleksibilitas jadwal ini biasanya ada layanan keliling Sabtu Minggu atau di Car Free Day atau mungkin ada jam ekstra. Nah itu disebut sebagai fleksibilitas layanan atau jadwal. Lanjut. Jemput bola ini juga pastinya sudah tidak asing lagi kalimat jemput bola ini. Yang mana kita hadir langsung, entah itu kita memberikan pelayanan langsung di tempat masyarakat atau pengguna pelayanan atau cukup mengantarkan dokumennya saja. Nah itu termasuk dengan program jemput bola. Lanjut. Antrean prioritas. Nah di sini mungkin bisa diterapkan juga nantinya kalau Bapak Ibu sekalian sudah kembali ke tempat pelayanan, bisa diterapkan bahwa adanya satu formulir online, Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu memang kapan formulir itu digunakan. Kita tidak pernah tahu kapan formulir itu diisi. Tapi setidaknya kita sudah menyediakannya gitu. Tujuannya apa? Jadi formulir itu ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dialami sehingga pada saat kelompok rentan itu datang ke kantor kita tidak kaget, tidak kelabakan dan sebagainya. Kalau semisal ada kerjasama dengan SLB, nah berarti lebih mudah lagi. Kita bisa menyampaikan ke SLB-nya bahwa besok akan ada pengguna layanan yang hanya bisa bahasa isyarat. Minta tolong untuk datang ke kantor jam sekian. Nah seperti itu. Jadi ada nomor antrean prioritas juga, ada kursi tunggu, dan tentunya ada petugas juga yang mendatangi tempat duduk kelompok rentan itu sendiri. Lanjut. Oke, lanjut. Aspek terakhir terkait dengan sumber daya manusia. Ada dua hal. Yang pertama adalah pelatihan sensitivitas disabilitas. Yang kedua adalah etika. Jadi pelatihan sensitivitas disabilitas itu tidak hanya pelatihan bahasa isyarat, tapi lebih banyak lagi Bapak Ibu. Bisa lanjut? Nah ini, jadi sebenarnya mungkin dari Bapak Ibu sekalian perwakilan dari kantor ada satu orang, 2 orang, 3 orang, atau berapa. Tapi diharapkan untuk kedepannya tidak hanya petugas front office yang tahu, yang paham tentang ini, tapi diharapkan semua staf atau pegawai juga memahaminya. Tujuannya apa? Kalaupun memang kita tidak bertugas sebagai front office yang berhadapan langsung dengan masyarakat, tapi setidaknya kita bisa menyampaikan informasi tersebut ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, lingkungan kita, ataupun yang lainnya gitu. Lanjut. Sebelumnya, maaf. Nah, untuk substansinya atau macam-macam pelatihannya, yang pertama adalah terkait dengan ragam disabilitas. Jadi kita di sana akan mendapatkan materi tentang disabilitas itu ada apa saja, kemudian hambatannya apa, kebutuhannya apa, supaya kita juga paham, kita mengetahui juga kita harus ngapain, kita harus berbuat apa. Kemudian terkait dengan teknik komunikasi yang efektif dalam berinteraksi. Nah ini mungkin nanti malam atau besok akan mendapatkan materi tersebut sehingga untuk teknik komunikasi ini sangat penting Bapak Ibu karena saya sendiri pun waktu itu sempat evaluasi juga ke salah satu samsat
kalau tidak salah, Samsat. Saya tidak pakai ID card. Saya nggak pakai ID card, saya pakai baju biasa. Saya coba antri Bapak Ibu. Saya coba, bukan antri sih, tapi lebih ke berdiri di depan loket gitu. Sedangkan masyarakat juga banyak yang berdiri karena kursinya kurang. Kemudian itu sebagai salah satu metode evaluasinya. Jadi di kami itu ada namanya mystery shopping Bapak Ibu. Jadi kita datang seolah-olah kita sebagai pengguna pelayanan, sebagai masyarakat gitu. Karena kalau misal kita datang dengan info terlebih dahulu akan berbeda treatmentnya, akan disiapkan, akan dibuat skenario dan sebagainya. Oleh karena itu kami datang dengan mencoba untuk menjadi masyarakat biasa gitu. Dan yang saya dapatkan adalah saya coba berdiri di depan loket atau front office itu. Ada mbak-mbak di balik kaca gitu. Dia teriak, "Bapak ngapain?" Saya kaget Bapak Ibu, siapa yang dimaksud gitu kan. Oh saya gitu. "Bapak ngapain?" gitu. "Ibu saya masih antre gitu." "Kalau masih antre jangan di situ Pak, duduk. Cari tempat duduk yang masih kosong." "Nggak ada yang kosong Bu." "Ya udah jangan di situ berdirinya, di luar aja itu." Oh berarti gini ya kalau misal datang tanpa ID card ataupun yang lainnya. Oh ternyata realnya seperti ini toh gitu. Dan ini yang menjadi PR Bapak Ibu ya, karena memang kami akui sangat berat menjadi front office. Kami akui karena saya pun yang bukan front office, kalau misal berhadapan dengan orang banyak setiap harinya, berganti-ganti, beragam umur, usia, latar belakang, karakteristik dan yang lainnya, dipaksa untuk memahami kondisi tersebut gitu. Ada satu contoh lagi Bapak Ibu. Waktu saya ini tahun lalu kalau tidak salah, 2 tahun lalu. Saya waktu itu sakit. Datang ke puskesmas untuk minta rujukan. Saya sebelumnya sudah pernah cek kesehatan juga. Terus kemudian ada diagnosis gitulah yang diminta untuk dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya lagi gitu, tipe B gitu. Saya serahkanlah hasil waktu itu kalau tidak pemeriksaan atau MRI ataupun yang lainnya gitu. Saya serahkan ke petugasnya. Saya lupa itu front office ataupun yang di dalam. Beliau menyampaikan gini Bapak Ibu. Itu saya datang sekitar jam 9, antre panjang banget Bapak Ibu. Baru masuk atau dilayani itu sekitar jam setengah 12. Berarti saya menunggu sekitar 2,5 jam gitu. Saya serahkan dokumen, nama saya dipanggil, ditensi seperti biasa, ditanya keluhannya apa, mau ngurus apa. Saya bilang mau perpanjang rujukan atau minta rujukan. Beliau bilangnya gini Bapak Ibu. Mas, mana masih muda. Gitu Bapak Ibu, saya sakit. Saya juga pengen sembuh. Datang ke puskesmas, dibilang mas mana masih muda gitu. Pulang dari puskesmas saya nangis Bapak Ibu. Di jalan saya nangis. Saya nggak boleh sembuh ya. Terus saya harus kemana kalau misal ke puskesmas saja responnya seperti itu gitu. Dan semenjak itu saya pulang ke kosan, saya tidak tidak dengan nangis itu, saya baca Yasin Bapak Ibu, baca Yasin dengan harapan Yasin ini kalau semisal alhamdulillah sembuh, saya sembuh, kalau nggak sembuh jadi bekal saya gitu Bapak Ibu. Jadi karena udah hopelessnya yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini niat kita ke rumah sakit untuk sembuh, tapi karena dengan respon seperti itu jadi down gitu Bapak Ibu. Nah itu yang mungkin tidak ada di antara Bapak Ibu sekalian gitu. Dan harapannya pun juga hal tersebut tidak dialami oleh rekan-rekan yang lain juga. Kemudian terkait dengan pelatihan ini terkait dengan kebijakan dan juga regulasi. Nah ini salah satu bentuknya Bapak Ibu. Kegiatan kita hari ini adalah sebagai bentuk pengetahuan kita juga atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada yang kami keluarkan dari Kementerian PAN-RB terkait dengan isu-isu kelompok rentan itu sendiri. Lalu melibatkan stakeholders terkait. Nah ini kalau besok
Bapak Ibu akan bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa dari Gerkatin yang akan memandu atau memberikan wawasan, pencerahan ataupun yang lainnya kepada Bapak Ibu sekalian, yang menyadarkan juga karena seringkali di saat saya berdiskusi dengan rekan-rekan dari disabilitas, itu kayak semisal ada yang disabilitas netra, mereka hanya bisa komunikasi dengan tulisan di telapak tangan Bapak Ibu. Itu saya sambil belajar nulis di telapak tangan tuh sambil nahan sesak Bapak Ibu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis gitu. Kemudian ya itu sebagai proses pelatihan ataupun sebagai trainernya untuk besok. Lanjut. Bisa lanjut. Nah, etika. Etika ini tentunya kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami kode etik yang sudah dimiliki di masing-masing instansi, masing-masing kantor, unit kerja, OPD ataupun yang lainnya pasti sudah ada penetapan kode etik yang ditetapkan harus apa, harus bagaimana, tidak boleh apa, tidak boleh ngapain, kewajiban, hak, punishment, reward ataupun yang lainnya. Dan tentunya adalah ya nomor 8 sebenarnya Bapak Ibu, intinya nomor 8 yaitu memberikan contoh etika yang baik dan memotivasi orang lain. Gitu. Jadi dengan materi hari ini mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan, oh ternyata karena saya sebagai waktu saya sering evaluasi kelompok rentan ini secara peras ataupun yang lainnya, setiap saat saya ke stasiun, ke terminal, ke bandara, rumah sakit, dukcapil ataupun lain-lainnya, kalau semisal saya lihat jalur landai Bapak Ibu, dalam hati, wah kurang landai ini, wah kurang rendah lagi nih loketnya. Jadi naluri untuk mengkritik itu kayak, dan semoga untuk Bapak Ibu sekalian juga mempunyai satu perspektif yang sama untuk kedepannya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah prinsip-prinsip umumnya. Prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif, yang ramah kelompok rentan. Yang pertama adalah responsif. Ini saya yakin sekali Bapak Ibu sekalian sudah responsibel sekali. Sudah sangat responsif saya yakin. Karena perwakilan dari masing-masing kantor atau unit kerja yang tidak setiap orang punya kesempatan yang sama dalam hadir di kegiatan kita. Kemudian non-diskriminasi, setiap pengguna pelayanan mendapatkan layanan terbaik tanpa terkecuali, seperti itu. Kemudian menjaga privasi dan juga kerahasiaan, ini juga sangat penting. Satu cerita lagi Bapak Ibu, jadi setelah tadi si Mbak tadi bilang mana masih muda tadi, ya kan? Tidak berhenti situ Bapak Ibu. Si Mbak tadi setelah ngomong, mas mana masih muda. Dia bilang ke temennya, ini loh dia sakit ini. Gitu. Terus, udahlah saya hopeless dan juga, udahlah saya nggak ke puskesmas ini lagi, saya pindah puskesmas saja gitu. Dan benar Bapak Ibu, ternyata hanya oknum saja. Tidak semuanya seperti itu. Kemudian, menciptakan hubungan setara dan juga menghormati siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya. Kemudian senantiasa menunjukkan rasa hormat dan juga hospitality yang baik serta tepat. Memberikan rasa aman dan juga nyaman. Nah ini juga seringkali kami dapatkan juga mungkin waktu evaluasi atau saya sendiri yang mengakses pelayanan. Baru pertama masuk langsung mengurus apa? Berkasnya mana? Antrian berapa? Itu antrian yang tadi Bapak, kemana saja dari tadi? Saya ke toilet. Ngapain ke toilet lah? Masa saya harus nahan? Jadi kita harus menciptakan rasa nyaman itu sendiri gitu. Kemudian menghargai perbedaan setiap individu. Nah ini setiap individu ini kita harus pandang unik Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan kepada pimpinan sendiri-sendiri atau pimpinan masing-masing. Bisa disampaikan kalau misal lagi hari ini ya itu sebagainya. Bilang ke beliau, Pak,
setiap pegawai itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Daya tampungnya berbeda. Daya tangkapnya berbeda. Jangan disamaratakan. Ini aja ini kenapa kamu nggak bisa? Ini aja bisa ini tapi kamu kenapa nggak bisa? Gitu. Jadi begitu juga untuk treatment ke pengguna pelayanan. Gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian kadang juga mungkin ditemui juga waktu memberikan pelayanan, ada pengguna pelayanan yang susah untuk menyampaikan informasinya. Ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu? Kita tanya, Bapak mau ngapain? Bingung kejelasannya, saya mau ngapain ya? Ya Bu ini. Nah itu diharapkan dapat dipahami karena ada beberapa orang atau pengguna pelayanan yang memang susah gitu apabila bertemu dengan orang baru semisal atau mungkin di tempat keramaian. Saya kalau ke mall gitu suka pusing Bapak Ibu, ada yang sama? Ada yang sama setiap ke mall pusing? Kalau ramai ada? Dulu saya kuliah, saya ke DTC, aduh, saya sampai mual Bapak Ibu, keringat dingin saya Bapak Ibu. Ke DTC saya keringat dingin. Dan hal itulah yang mungkin terjadi juga di tempat pelayanan. Kalau semisal lagi penuh-penuhnya gitu, itu bisa terjadi juga. Sehingga tidak jangan menganggap bahwa semua individu itu sama. Lanjut. Tidak menghakimi. Nah ini juga yang tadi saya sampaikan di awal, tidak menghakimi dengan apapun itu yang terjadi di tempat pelayanan, kondisi apapun itu, cepat dan sederhana. Jangan sampai kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, nah itu jangan sampai seperti itu. Lalu empati harus kita bangun dan kita ciptakan gitu. Kita berusaha untuk memposisikan diri kita di posisi ataupun kondisi orang yang kita layani. Lanjut. Nah ini ada beberapa praktik baik, kebijakan-kebijakan inklusif dan juga ramah kelompok rentan, ini sekedar sharing juga. Itu yang paling atas sebelah kiri itu di Australia kayaknya. Di Australia mereka memberikan suatu konsesi dalam bentuk potongan harga atau potongan biaya. Kalau semisal untuk tarif bis kota, kereta dan sebagainya mereka ada tarif tersendiri untuk disabilitas. Kemudian untuk layanan kesehatan, transportasi, gas, listrik, sosial dan sebagainya. Lalu di bawahnya di Kanada mereka menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program aksi anti rasisme gitu. Kemudian yang atas itu sepertinya Selandia Baru. Iya, Selandia Baru. Mereka ada satu kementerian sendiri, Kementerian Penyandang Disabilitas, yang memang fokus untuk menangani, mengembangkan mungkin inovasi-inovasi terkait dengan disabilitas. Kemudian di Jepang, mereka dengan berbagai fasilitasnya, stasiun-stasiun sudah aksesibel. Dan di bawahnya di Singapura mereka ada 3 enabling master plan, itu pelatihan, kemudian promosi kehidupan mandiri, dan juga penciptaan lingkungan sosial fisik yang inklusif gitu. Memang untuk Singapura ini karena negara dengan daerah yang kecil Bapak Ibu ya kayak kalau dari Jawa Timur, gedean Jawa Timur, jauh gitu. Jadi mereka mungkin lebih mudah lagi untuk mengontrol kotanya, tapi tidak menyurutkan motivasi dan juga semangat kita untuk mengejar atau menjadi seperti Singapura ataupun negara yang lainnya. Lanjut. Perubahan paradigma. Nah ini ada 2 paradigma Bapak Ibu. 2 paradigma lama dan juga paradigma baru. Kita bandingkan di masing-masing nomornya. Yang pertama adalah di paradigma lama, pelayanan publik didesain hanya mempertimbangkan kelompok mayoritas. Itu dulu masih seperti itu. Dan di paradigma baru, pelayanan publik itu didesain dengan mempertimbangkan keberagaman. Salah satunya kelompok rentan tadi. Maka dari itu ada yang loket khusus, toilet disabilitas, ada area parkir khusus. Kemudian yang nomor 2, kelompok rentan harus beradaptasi. Kalau dulu paradigma lama itu kelompok rentannya Bapak Ibu yang diminta untuk beradaptasi, yang harus menyesuaikan dengan pelayanan atau sistem yang sudah ada saat ini gitu. Kita tidak pernah memandang mereka butuh apa, hambatannya apa.
Maka dari itu di paradigma baru kita harus peka untuk menyediakan fasilitas layanan yang memang seperti yang mereka butuhkan. Yang nomor 3, kelompok rentan tidak dilibatkan dalam proses kebijakan. Lalu di paradigma baru dilibatkan karena kita memberikan pelayanan kepada pengguna pelayanan yang kelompok rentan gitu. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kegiatan kita itu bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka ataukah tidak tanpa kita libatkan gitu. Bahkan kita saja tadi berangkat pasti dengan ngaca terlebih dahulu, ada yang tanpa ngaca Bapak Ibu hari ini. Nah, begitu juga dengan hari ini juga. Jadi saya pun waktu berangkat, oh sudah rapi gitu. Ternyata waktu tempat acara, oh ternyata ada yang kurang rapi dan sebagainya. Begitu juga dengan pelayanan. Kita tidak bisa menganggap bahwa sudah bagus kok, sudah aksesibel kok. Bagaimana kita menjustifikasi hal tersebut tanpa kita menanyakan yang menggunakannya, yang mengaksesnya. Oleh karena itu setiap kali evaluasi selalu kami sampaikan bahwa libatkan kelompok rentan itu untuk menilai apakah sudah sesuai, apakah masih kurang, butuh apa lagi. Kemudian yang keempat adalah paradigma lama, hak kelompok rentan diabaikan dalam pelayanan. Lalu di paradigma baru menjadi prioritas. Makanya muncul tadi beberapa indikator-indikator yang kita susun untuk mengakomodir kebutuhan dan juga mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kelima adalah di paradigma lama, pelayanan publik sering tidak dievaluasi menyeluruh, sehingga di paradigma baru evaluasi secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Jadi tidak hanya setahun sekali, tapi kalau misalnya ada komplain ataupun lainnya langsung dievaluasi saat itu juga, supaya kita juga tahu. Apalagi mungkin di front office Bapak Ibu sekalian ada kotak saran, semisal. Ada yang nggak ada kotak sarannya di front office? Atau mungkin sudah online kali ya, yang ada barcode-nya, nah gitu. Nah itu jangan lupa untuk dicek Bapak Ibu. Kalau semisal pimpinannya lupa diingatkan, Pak ini belum dibuka loh dari tahun lalu gitu. Dan sering kali kami tanyakan, Pak ada yang sambil bangga gitu Bapak Ibu. Kami ada Pak kotak saran, kami ada website pengaduan, ada layanan WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun lainnya. Dan kami tidak pernah ada pengaduan, Bapak Ibu. Kami tidak pernah ada pengaduan yang masuk kepada kami. Bagus Pak, di tempat kami itu. Setelah kami cek, sampai tulisan di kertas kotak pengaduan itu nggak terlihat lagi, Bapak Ibu. Sampai udah pudar itu tinta di kertasnya, kertas putih jadi warna coklat keemasan, gemboknya pun sudah mulai rusak karatan. Itu masih sering kami temukan juga. Lanjut. Oleh karena itu ada 3 poin Bapak Ibu. Di sini adalah diperlukan suatu penyamaan persepsi. Ini yang paling penting, yang paling dasar terlebih dahulu. Kita satukan suara terlebih dahulu bahwa kelompok rentan itu ada loh. Banyak yang menyampaikan kepada kami, Pak, kami nggak pernah ada toilet disabilitas karena belum pernah ada yang menggunakannya. Pak, kami nggak ada loket prioritas karena belum pernah ada yang datang ke kantor kami disabilitas. Bisa jadi kenapa nggak pernah ada, karena mereka tahu kita nggak menyediakan. Buat apa saya beli ke tempat sate ayam, padahal saya pengen nyari soto. Sama seperti itu. Ngapain saya ke tempat pelayanan yang tidak pernah menyediakan aksesnya gitu. Kemudian komitmen harus kita tumbuhkan Bapak Ibu, kita kuatkan juga. Lalu sinergi, kolaborasi dengan semua pihak. Lalu tentunya untuk perlu dukungan dan juga keterlibatan juga, baik dari kita sebagai penyelenggara pelayanan maupun dari stakeholders terkait, yaitu kelompok rentan itu sendiri.
Kemudian nomor 3 adalah penyelenggaraan pelayanan publik harus senantiasa diarahkan kepada tujuan kesejahteraan, kesetaraan, dan kebahagiaan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sesuai kebutuhan. Nah ini sesuai kebutuhan ini yang tadi saya sampaikan di awal, setiap saat kami sampaikan bahwa masing-masing disabilitas, masing-masing kelompok rentan itu hambatannya berbeda-beda. Kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan, ini udah cukup kok Pak dengan tinggi segini. Sudah diukur belum? Yang tadi jalur landai yang ternyata tikungan tajam, tanjakan itu sudah diukur belum? Memang sudah ada jalurnya, tapi apakah itu landai? Ternyata tidak. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Lanjut. Ini slide terakhir saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah hadir dan semoga untuk seterusnya bisa diterapkan. Kalau semisal bisa diterapkan, bisa dibawa. Kalaupun nanti materinya di-share oleh panitia, mungkin kalau semisal ada waktu yang pas bisa sharing dengan teman-temannya, dengan circle-nya mungkin kalau punya circle, dengan teman-temannya, keluarga, atau lingkungan komunitas ataupun yang lainnya silakan. Dan mungkin sebelum saya tutup, ada satu aplikasi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu install di HP Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah aplikasi Be My Eyes. Be My Eyes itu adalah jadi mataku gitu. Jadi penglihatan saya. Itu bukan aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan. Tidak perlu dokumen. Tapi di sana sebagai volunteer. Sukarelawan Bapak Ibu. Untuk apa? Jadi Be My Eyes itu adalah aplikasi yang digunakan oleh disabilitas netra untuk meminta bantuan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut membantu. Saya pernah beberapa kali, jadi aplikasi itu adalah kalau kita sudah install, kita sudah login, sudah registrasi dan sebagainya, nanti apabila ada notifikasi seperti video call Bapak Ibu, seperti video call, nanti yang volunteer paling cepat mengangkatnya, itulah yang akan memberikan bantuan. Saya pernah beberapa kali, yang pertama itu beliau meminta saya menunjukkan di mana remote TV Bapak Ibu. Jadi saya tunjukkan, silakan Bapak atau Ibu berdiri, kemudian ke arah jam 1, atau mungkin ke arah jam berapa, di sebelah mana, kita tunjukkan. Ada juga Bapak Ibu yang membantu menghitung hasil penjualan. Jadi beliau berdagang, beliau jualan, beliau ada uang di depannya gitu, beliau minta bantuan, Mas minta tolong nggak bedain per nominalnya. Mas ini berapa 10, oke sebelah sini. Mas ini berapa 20 sebelah sini. Mas ini berapa 100 sebelah sini. Begitu seterusnya, sampai uang itu habis. Ada juga yang minta atau tanya saya, warna kerudung yang cocok Bapak Ibu. Mas saya punya baju warna ini, kira-kira kerudung saya warnanya apa ya? Yang saya tanya, Mbak mau kemana? Saya mau kondangan. Oh kalau kondangan nggak perlu yang terang-terang Mbak, yang ini aja sesuai dengan warna bajunya. Ada juga satu lagi Bapak Ibu, yang tanya eyeshadow, warna eyeshadow. Karena saya nggak tahu, saya bingung, saya tanya teman saya, tolong ini dibantu, saya nggak tahu soalnya yang matching itu seperti apa, yang warnanya apa, harus ditebelin atau ditumpuk-tumpuk ataupun yang lainnya, saya nggak tahu, tolong dibantu. Nah setelah selesai itu dan rasa apa ya, suatu kebanggaan tersendiri gitu Bapak Ibu, apalagi waktu itu lagi down-downnya gitu, langsung merasa oh ternyata menjadi bermanfaat itu semudah itu ya. Ternyata membuat orang bahagia dan terbantu itu semudah itu loh. Kita nggak harus datang
ke tempat ini, tempat itu, menggalang dana dan sebagainya. Tapi dengan kita membantu, doa-doa baik itu, karma-karma baik itu akan menjadi tabungan kita, Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya tidak terfikirkan, ternyata kita juga bisa melakukannya gitu. Dan semoga hari ini ataupun kedepannya Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan itu, atau mungkin melaksanakan pekerjaan atau job desk-nya dengan baik. Tetap sabar Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai karakteristik pengguna pelayanan. Dan semoga untuk kesehatan pun juga tetap terjaga. Seperti itu. Dan mungkin sebelum saya tutup ada sesi diskusi yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Monggo, bebas apa saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifari dari UPT PMPI Malang. Di sesi ini saya mau bertanya tentang ada salah satu ini tetangga ya Pak ya. Itu ada pendengaran dan penglihatan itu berkurang. Terus kita sarankan untuk memakai alat pendengar atau kacamata nambah apa itu min atau plus itu dia nggak merasa dirinya itu nggak merasa kekurangan gitu loh. Padahal kita sering untuk tahlilan RT, RW, diskusi panitia Agustan kemarin itu sering apa ya? Dia tuh sering bertanya ulang gitu loh. Diskusi itu kayaknya masuk di pikirannya. Tapi untuk apa itu? Menangkapnya itu dia tanya kepada temannya. Lah temannya untuk menanggapi ini sulit atau males gitu loh. Terus cara untuk mengatasi orang kayak gitu gimana Pak ya? Jadi dia kekurangan tapi dia sendiri gak merasa kekurangan gitu. Ya cukup itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja Pak. Langsung dijawab, silahkan. Ya. Monggo Pak Nanang. Ya izin Pak Fahri, ini juga mungkin sering dialami juga Bapak Ibu ya. Yang kita tahu kita udah hambatan tapi kita masih belum menyadari hal itu gitu. Lalu bagaimana untuk lingkungan kita menghadapi hal tersebut? Sudah diminta atau disarankan untuk mungkin untuk pakai hearing aid atau mungkin pakai kacamata dan sebagainya, tapi masih kayak enggak kok saya bisa kok jelas kok mendengarkannya gitu. Lalu bagaimana gitu Bapak Ibu? Sebenarnya kalau misal kita sudah mencoba Bapak Ibu ya, kita sudah mencoba untuk memberikan saran dan sebagainya, sebenarnya sudah cukup di situ ranah kita Bapak Ibu. Atau mungkin bisa karena mungkin beliau masih belum menyadari dengan kebutuhannya beliau. Mungkin bisa kalau semisal ada satu kesepakatan gitu untuk memberikan alat bantu pendengaran atau mungkin kacamata atau pelenya dicobakan gitu. Siapa tahu dengan itu bisa, siapa tahu Bapak ya. Tapi sebenarnya kembali ke masing-masing individu tersebut. Karena kita pun juga tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa harus pakai ini gitu. Jadi itu haknya beliau juga, haknya beliau untuk menolak. Dan ya itu tadi mungkin ada satu saran untuk dicoba dipakaikan ataupun yang lainnya itu bisa dicoba. Tapi kalau misal ada juga seperti ini Bapak Ibu, penyandang disabilitas itu kalau mereka sudah paham ya, sudah menerima dengan keadaannya mereka itu, mereka berpikiran bahwa mempunyai prinsip saya bisa mandiri, saya tidak perlu dibantu. Oleh karena itu, pada saat kita memberikan pelayanan yang mungkin kita sudah mengidentifikasi nih Bapak Ibu, oh beliau menggunakan tongkat, kursi roda dan sebagainya, kita sebagai petugas front office atau di lingkungan masyarakat ataupun kita bertemu di jalan, di mall, pasar ataupun yang lainnya, jangan sekali-kali kita langsung dorong kursi rodanya. Saya bantu ya Bu, saya tuntun ya Bapak, jangan sampai. Kita tanyakan dulu, Bapak, Ibu, berkenan kami bantu? Karena ada yang tidak berkenan, saya bisa kok, saya bisa mandiri. Karena ada beberapa yang sudah bisa menavigasi itu sendiri, sudah hafal.
Ada seperti itu Bapak Ibu. Ada waktu itu, waktu kami evaluasi di Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, ada pengunjung tetap Bapak Ibu. Beliau tunanetra yang beliau sudah tahu, oh saya masuk ke sini, arahnya ke kanan, ke kiri, buku sebelah kanan, komuter sebelah kiri. Beliau sudah hafal. Jadi kembali ke masing-masing individunya. Seperti itu Bapak. Kalau misal memang ada kesepakatan untuk mencoba, siapa tahu beliau karena dikasih tahu terus-menerus akhirnya iya ya Pak aku yang butuh ya. Nah itu bisa jadi. Jadi kesadarannya dari beliau sendiri karena kita tidak bisa memaksakan karena itu haknya beliau juga. Terima kasih Pak Fahri. Matur nuwun Pak Nanang, ini tadi Pak Fahri juga cerita kalau pada saat dikasih tahu, maksudnya diingatkan ya dengan kata-kata yang baik gitu, tapi beliaunya malah tersinggung, marah-marah. Gimana tuh Pak Nanang? Asal dengan kata-kata yang baik ya kita sudah berusaha menyampaikan gitu? Iya betul. Jadi setidaknya kita sudah mencoba Bapak Ibu, kalaupun nanti itu diterima ataukah tidak sudah di luar jangkauan kita. Siap. Seperti itu. Ya, yang penting sudah mencoba. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan boleh dong. Oke. Nah sekarang siapa lagi yang mau tanya? Cewek dong, boleh cewek kalau ada yang mau tanya. Ibu, kakak. Di depan Mbak. Saya ini sebetulnya bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kami sudah berusaha dari Rumah Sakit Sudono, maaf saya Bu Sri dari Rumah Sakit Sudono. Kebetulan saya dirawat jalan dan saya lebih banyak waktu saya itu habis di front office lah istilahnya, kalau kita bilang sih customer care di situ. Jadi yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 2 tahun itu adalah pelayanan khusus bagi kelompok rentan. Kita namai Salajur Fast Track inovasi kita. Nah, dalam 2 tahun ini kita evaluasi memang jumlah yang sudah memanfaatkan itu semakin bertambah. Akhirnya kita yang kelelahan juga Pak. Jadi lansia kita dahulukan, balita kita dahulukan, ibu hamil. Akhirnya semakin bertambah jumlah fast track. Entah ini mungkin dari medsos juga ya. Jadi pengunjung kita itu semakin banyak. Sehari kita bisa sampai 800. Dari 800 itu 50% lah kita melayani fast track. Ini cukup melelahkan dan tenaga kita juga terbatas untuk SDM-nya. Juga SDM yang terpapar dengan apa yang sudah Bapak sampaikan ini mungkin baru saya. Ya, termasuk menghargai orang lain. Nah itu apa sih kebutuhannya dia, karena kan tadi unik ya Bapak sampaikan. Betul-betul unik Pak, saya juga capek merasakan itu capek, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan keterbatasan pemahaman saya, ya karena kita belum terpapar apa sih disabilitas yang dibutuhkan itu apa saja kita belum paham. Alhamdulillah saya diikutkan di pelatihan ini, semoga paling tidak saya nanti bisa ada gambaran dan kita sampaikan ke teman-teman kita di front office. Jadi di front office kita ini perlu Bapak ketahui, kita terdiri dari ada perawat, ada petugas dari non medis dan ada istilah IPMS atau yang peduli masyarakat. Jadi tidak hanya dari medis. Jadi untuk mengartikan rentan itu saja kita masih belum sepaham. Apa sih disabilitas itu? Karena 50% kita ini berangkat dan kursi roda itu habis Pak. Apakah ini kita fast track kan termasuk disabilitas? Nah ini juga masih akhirnya ada beberapa komplain dari masyarakat minta di fast track kan seperti itu. Jadi terima kasih, mungkin ada solusi atau saran yang mudah awal yang bisa kita awali supaya kita bisa sesuai dengan ciri-ciri sebagai pelayan publik. Jadi terima kasih. Jadi Ibu Sri dari Rumah Sakit Dr. Sudono dengan pengguna pelayanan atau pasien 800 per hari ya Bu ya. Dan setengahnya adalah yang menggunakan jasa fast track, ini luar biasa sekali Ibu. Dan SDM-nya juga terbatas ya Bu ya. Dan juga masih belum satu suara atau satu perspektif. Lalu bagaimana ke depannya? Nah yang saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu, memang kami akui untuk front office itu bukan sekedar berdiri, menyapa, memberikan salam, mengantarkan dan sebagainya. Tapi dengan
sebenarnya dengan banyaknya jumlah kelompok rentan yang menggunakan fast track itu bisa disebut layanan fast tracknya luar biasa, Ibu. Sudah diketahui oleh banyak orang. Kalau tadi saya sampaikan, kenapa tidak ada kelompok rentan yang datang ke tempat kita adalah karena mereka masih belum tahu kita menyediakan itu. Nah, karena mereka sudah tahu ada jalur fast track di Sudono ini, jadi mereka meminta untuk menggunakan itu dan lebih banyak lagi setiap harinya Bu ya, selalu bertambah gitu. Lalu bagaimana? Kalau biasanya itu kalau di biasanya ada jalur triase Bu ya namanya ya. Ada yang pembedaan, ada stiker gitu, kuning, biru, merah, hijau, merah gitu. Oh itu gawat darurat. Nah itu mungkin untuk fast tracknya, jadi fast tracknya itu izin mungkin mohon informasi juga, apakah di loket fast track itu sudah dituliskan Bu untuk kelompok rentan gitu ataukah sudah? Loket khusus, tulisannya loket khusus saja fast track. Nah mungkin untuk kedepannya, atau itu saja Bu ya tulisannya, bisa ditambahkan dengan loket khusus kelompok rentan, disebutkan di bawahnya disabilitas, lansia, dan sebagainya. Oke, berarti Ibu di layar kedua. Oh, Ibu di layar kedua. Oke, jadi memang sudah diidentifikasi di layar pertama ya Bu ya untuk fast track ini baru menuju ke Bu Sri dan sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu apalagi di layanan kesehatan yang kita tidak pernah bisa memprediksi setiap harinya ada berapa pengunjung, ada berapa pasien, lalu bagaimana. Yang pertama mungkin tadi yang sudah Bu Sri sampaikan, mungkin setelah ini Bu Sri akan informasikan juga ke rekan-rekan supaya satu suara. Mungkin juga tidak ke rekan-rekan juga bisa disampaikan juga. Mungkin nanti pun ada banyak peraturan atau kebijakan dan salah satunya terkait dengan kelompok rentan itu sendiri. Nanti akan kami coba dari pusat ya Bu ya. Kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, kami sampaikan bahwa ada kebijakan dan sebagainya sehingga untuk kedepannya mungkin dimungkinkan untuk menambah SDM yang bisa berganti shift ataupun yang lainnya seperti itu. Itu salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami lakukan ya Bu ya, saya lakukan untuk mengkoordinasikannya di pusat. Tapi untuk yang di saat ini yang mungkin bisa dieksekusi saat ini, sebenarnya untuk karena dari kita sendiri pun juga kewalahan ya Bu ya dengan berbagai macam karakter dan banyaknya masyarakat itu. Dan mungkin mohon informasikan juga Bu, apakah ada shiftnya atau full biasanya? Jam kerja dengan petugas yang sama sampai jam selesai. Luar biasa sekali. Ya mungkin itu nanti bisa disampaikan ke pimpinan ya Bu ya kalau misal ada kesempatan untuk kita berangkatnya dari kondisi. Mungkin dengan direkap terlebih dahulu, biasanya ada direktur rawat jalan ya Bu ya. Di sana disampaikan bahwa ada berapa jumlah yang menggunakan fast track, kita bandingkan dengan jumlah SDM kita. Gitu. Sehingga untuk kedepannya setelah kita sampaikan, syukur-syukur alhamdulillahnya ada respon baik dari pimpinan rumah sakitnya. Sehingga bisa ditambahkan atau dialokasikan petugas tambahan di loket tersebut. Karena kalau misal tips-tips pelayanan kami rasa Bu Sri dan rekan-rekan sudah sangat berpengalaman, jam terbangnya sudah tinggi dengan berbagai karakter, tipe-tipe, keluarga berangkat dari rumah sudah marah-marah ataupun yang lainnya, tentunya sudah jam terbangnya sudah luar biasa. Dan mungkin untuk tips-tipsnya untuk memberikan pelayanan saya tidak ada tips Bu, tapi mungkin saya minta tips ke Ibu gitu, karena yang pastinya beliau ini sangat luar biasa sabarnya setiap hari loh. Setiap hari dengan beratus-ratus orang duduk memberikan pelayanan, diminta untuk sopan, salam santun, senyum, sapa dan sebagainya. Dan itu memang suatu
hal yang tidak bisa semua orang mampu, Bapak Ibu. Jadi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Sri dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin di pelayanan di kesehatan, kalau misalnya kita di perizinan ataupun nilainya mungkin hanya beberapa saja Bapak Ibu ya, 100, 200, tapi di kesehatan dengan harapan yang tadi motivasi untuk sembuh sebanyak itu tentunya luar biasa. Jadi terima kasih banyak Bu Sri untuk kedepannya, semoga untuk kedepannya entah nanti yang tembus duluan adalah dari Ibu atau dari saya, semoga secepatnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Sri. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Nanang. Baik, ini tampaknya sesi tanya jawab kita juga harus kita akhiri. Pak Nanang, terima kasih banyak, materinya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa jadi memotivasi kita semua ya, teman-teman yang ikut sebagai peserta hari ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Nanang. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak. Semoga tetap sabar, tetap ikhlas dalam melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.